Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Maghrib Nur Salam LC, kemudian Dr. Heru Subroto, spesialis bedah toraks kardiak vaskular, subspesialis jantung pediatri kongnital, kemudian Mas Mbak, rekan-rekan PPDS, serta hadirin yang hadir secara offline di PBJ lantai 4 maupun yang hadir secara online yang berbahagia. Puji syukur kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpah dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara pengajian terbiar ruhiyah pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai kajian kita pada siang hari ini, mungkin kita awali terlebih dahulu dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Dr. Idar. Kepada Dr. Idar, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Idar yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya adalah kajian tentang Kitab Al-Wajiz yang akan dibawakan oleh Ustadz Makrum Nur Salam LC. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para dokter sekalian rahimahumullah, baik yang hadir maupun yang hadir melalui offline, online, ya. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Aziz, Al-Aziz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, ya. Ensiklopedia fikih Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Dan sekarang kita sampai pada kian dari salat-salat sunnah, kita sampai pada salat witir. Yang dimaksud dengan salat witir adalah salat sunnah di malam hari yang ganjil. Salat sunnah di malam hari yang ganjil disebut dengan salat witir. Akan kita baca bahwa waktu salat witir itu salat malam, ya, bisa setelah matahari tenggelam sampai subuh, itu waktunya. Tapi dilakukannya harus setelah sholat isya. Karena itu seandainya setelah maghrib boleh apa enggak? Apabila dibenarkan yaitu setelah sholat isya, maka boleh. Misalnya begini, musafir sholat maghrib sama isya jamaah takdim. Setelah itu terus sholat 1 rakaat witir, enggak apa-apa. Jadi waktu sholat witir waktunya mulai waktu maghrib atau tenggelamnya matahari sampai subuh, itu waktunya, tapi harus dilakukan setelah sholat isya. Hukumnya kita baca karena fikihnya juga meskipun singkat-singkat tapi subbabnya itu lengkap insya Allah, ya. Jadi kita tinggal baca aja. Hukum apa dulu? Hukumnya hukumnya. Sholatul witri sunnatun muakkadah. Sholat witri itu sunnah yang sangat ditekankan. Sangat ditekankan maksudnya bagaimana? Maksudnya gimana sih? Jadi sunnah itu ada yang sangat ditekankan, ada yang tidak sesuatu seperti itu. Akhirnya di antara ulama mengatakan mendekati wajib. Sunnah tapi mendekati wajib. Sehingga kalau orang itu karena Islam terus cepat melakukan, kamu orang Islam kok nggak melakukan kayak gini sih. Nah, sampai sampai seolah-olah itu mendekati dicela atau direndahkan, padahal meninggalkan sunnah itu tidak dicela. Nah itu, jadi tapi sampai tingkatannya haram, maksudnya eh, seperti haram, ya, atau kalau wajibnya belum sampai tingkatannya melakukannya adalah wajib, yaitu sunnah muakkadah. Fa'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa raghaba fihi. Rasulullah SAW mendorong dan memberikan berbagai harapan-harapan. Di antaranya Allah senang, maksudnya senang salat witir, senang salat witir. Kalau Allah menyukai sesuatu, sesuatu itu amalan, maka yang melakukannya itu menjadi cintai oleh Allah SWT. Jadi Allah mencintai
Itu salah satu problemnya. Maka aku mencintai menjaga kenapa? Karena sesuatu itu apabila amalan itu wujud atau tidak ada apabila tidak ada ini mengamalkan. Kalau tidak ada orang yang melakukan salat witir, sesungguhnya salat witir tidak ada. Yang ada hanya ungkapan atau tindakan saja, kan gitu. Nah, karena Allah senang salat witir, maka siapa yang mengucapkan pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Dan itu istilahnya di dalam pembahasan agama itu zoom, suatu kepastian atau tuntutan. Jadi Allah senang sesuatu. Nah, sesuatu itu tidak terwujud kalau tidak ada yang melakukan, maka Allah senang orang yang melakukan. Kenapa? Akhirnya Allah sampai itu berwujud. Allah senang salat itu tidak ada kalau tidak ada yang melakukan. Maka siapa yang melakukan dicintai oleh Allah SWT. Kalau dicintai oleh Allah, maka akhirat kita diampuni. Segala apa yang menjadikan hamba itu menjadi senang bahagia, kenapa? Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah dorongan yang sangat kuat, ya. Dan para sahabat itu berlomba-lomba senang cinta kepada Allah, dan tatkala akhirnya muncul permukaan, maksudnya akhirnya banyak yang mendengar atau banyak yang paham bahwa mereka itu senang dan berlomba-lomba cinta kepada Allah, akhirnya Allah memberikan ayat ujian. Ayat ujian. Apa ayat ujian itu? In kuntum aku cinta kepada Allah, maka saya cintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Difahami oleh para sahabat ini betul-betul tujuan berat. Kenapa? Karena kalau mengaku cinta kepada Allah, buktinya itu adalah mengikuti Rasulullah SAW. Seperti apa? Tindak tanduk Rasulullah, ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, mengikuti itu. Nah, nah, kalau cintanya kepada Allah itu ada dan ada buktinya, maka di ayat itu Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena Ali radhiyallahu anhu dan perlu Ali radhiyallahu anhu ia berkata, inna witra laisa bihatmin. Sungguh itu bukan sesuatu yang pasti. Maksudnya keharusannya pasti tidak bisa tidak gitu enggak. Nah, dengan ungkapan atau terjemahan bebas, sungguh itu tidak wajib. Walau kasolatikumul maktubah, tidak seperti sholat-sholat kalian yang wajib yang 5 waktu itu. Waktu Rasulullah SAW akan tetapi Rasulullah SAW melakukan sholat itu bersabda ahli Quran sholat witirlah ahli jaga Quran, menghafal waktunya banyak habis untuk baca, untuk mengajar, mengamalkan Al-Quran itu dikatakan Al-Quran Alhamdulillah. Al-Quran itu adalah gitu, Allah SWT. Nah, Rasulullah SAW memanggil ya ahlul Quran autiru wahai ahli Quran salat witirlah fa innallah ahli SWT itu witir, gitu. Dan Allah senang senang witir sih, masa senang sholat witir. Allah itu ganjil dan Allah senang sholat witir, maksudnya begitu. Intinya bahwa eh, keutamaan sholat witir itu sangat tinggi, ya, dan didorong oleh
Rasulullah SAW agar umat Islam itu betul-betul menjaga salat witir. Meskipun hukumnya tidak sampai wajib. Waktunya, ya juzul itu salatul isya ini setelah sholat isya ila ila dulu fajr sampai terbit fajar. Terbit fajar itu masuknya waktu subuh. Sholat witir itu boleh setelah sholat isya sampai waktu subuh besok. Tadi katanya setelah sholat maghrib gitu ya? Enggak, tadi enggak ada yang bilang setelah sholat maghrib. Waktunya sejak waktu maghrib atau setelah matahari tenggelam itu sudah masuk waktunya, tapi melakukannya harus setelah sholat isya. Karena itu kalau diperhatikan teksnya di sini nggak ada kesalahan dia. Ya jazul itu sholat isya itu setelah sholat isya. Nah kalau sholat isya-nya jamaah takdim sama maghrib, maghrib matahari tenggelam. Misalnya musafir ya, matahari tenggelam, sholat maghrib, salam langsung berdiri, sholat isya 2 rakaat, setelah itu berdiri lagi sholat. Sholat kita tapi sesungguhnya dua adalah sholat isya. Nah itu, jadi sholat itu waktunya antara maghrib sampai waktu subuh masuk, tetapi dikerjakannya harus setelah sholat isya. Dan di sepertiga malam terakhir lebih utama. Setelah tidur apa tidak setelah tidur? Sama saja, tidak ada pembahasan setelah tidur lebih aman daripada sebelum tidur. Ya, jadi sepertiga malam terakhir lebih afdal. Ada pun setelah tidur apa enggak itu tergantung keadaan. Apabila tidak ada sesuatu yang istilahnya itu tidak biasa, tapi kehidupan itu normal seperti umumnya kehidupan, maka otomatis sepertiga malam itu setelah itu akan di dalam ajaran Islam setelah sholat isya tidak baik bicara yang tidak penting, membicarakan masalah yang tidak penting itu tidak baik, tapi setelah sholat isya diperintah segera tidur. Kalau tidak ada yang sangat penting segera tidur. Rasulullah SAW sebelum sholat isya kan nggak penting setelah sholat isya. Nah, kalau nggak seperti penting setelah sholat isya diperintahkan segera tidur. Kenapa? Karena seperti malam itu adalah waktu yang paling istimewa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan begitu kalau kondisi normal seperti malam secara umum setelah tidur, tapi apabila misal salah satu riwayat Abu Hurairah bilang itu seperti malam si bangun Rasulullah SAW pesan oleh Abu Hurairah aku wasiatkan kepadamu 3 hal, salah satunya adalah tidur sebelum tidur. Kenapa? Karena sudah masuk seperti kalau kamu tidak itu bisa bangun sudah juga ada misalnya sampai seperti malam akhir masuk itu belum tidur karena belajar. Waktunya cukup untuk belajar. Itu. Di samping itu juga untuk ibadah kepada Allah. Nah, dan akhirnya tahun bersama Rasulullah SAW, tapi jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, dan sahabat itu ada yang lebih dari 20 tahun. Nah, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu itu jawab Rasulullah SAW bersama Rasulullah SAW setelah Rasulullah diutus. Karena pertama kali di tahun pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar. Dan beliau orang 3 tahun.
Jadi, setelah Rasulullah SAW meninggal, dan kesibukannya yang sangat luar biasa, akhirnya mendapatkan hadisnya cuma sedikit. Nah, kita kembali. Seperti jawaban terakhir kepada Afdal. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Min kulli laylatin qad awtara Rasulullah SAW." Seluruh malam, maksudnya awal malam, ya, malam sedikit dengan malam, seperti malam akhir malam itu sudah pernah saya blokir karena di awal benar semuanya. Min awal lail pernah di awal satu pernah di tengah, wa akhir pernah di akhir. Fantaha witruhu ila sahar, adapun akhir waktunya Rasulullah SAW adalah sampai waktu sahur. Sahur. Kita berhubungan subuh. Ya, jadi akhirnya waktu Rasulullah SAW adalah waktu sahur. Menunjukkan bahwa di awal, di tengah, di akhir boleh-boleh saja. Apabila kondisi normal seperti malam terakhir tadi dikatakan lebih afdal. Ya. Wa yustahab ta'jil sunahkan menyegerakan kita di awal malam. Jadi, Rasya Allah yastaiqadha akhiruhu. Bagi orang yang punya kekhawatiran tidak bisa bangun di akhir malam. Nah, jadi sampai dibahas itu. Kalau dikhawatirkan tidak bangun di akhir malam, witirnya di awal, jangan sampai nggak witir. Ada pesanannya sangat kuat gitu. Kama yustahab akhiru akhiru sebagaimana kalau orang itu betul kan bisa bangun, maka disunahkan memulai waktu witirnya di akhir malam. Nabi Qatadah dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Abu Bakr, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Mata tidur? Kapan kamu tidur, wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu?" Qala, "Kuntu qabla an anam." Apa itu sebelum Rasulullah? Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu, kebiasaannya bukan awal malam, tapi kebiasaan tidurnya adalah sebelum tidur. Tapi setelah sholat isya nggak sholat itu, tapi kalau mau tidur sebagaimana sunnahnya mau tidur jika gigi itu keadaan sekalian setelah ini sebelum lalu coba salam berkata kepada Umar, "Apa tidur? Kamu kapan tidurnya hari ini?" Nah, karena ini semua saya bapak dulu baru Zoom. Tidak bisa kepada Abu Bakar, asal dapat hazmi atau berwasiqah. Kamu mengambil yang pasti, sesuatu yang yakin pasti. Ini. Kalau lalu Umar asal dapat kurang. Rasulullah bersabda kepada Umar, kamu memenuhi apa maksudnya? Maksudnya Abu Bakar yang berbicara bakar masakin hatinya daripada yang akan datang itu nggak jelas besar namun dan makanan berkepastian atau dulu ada nggak jelas. Tapi kalau Umar karena tekadnya yang sangat kuat pasti dulu, dan kenyataannya belum terus ya. Dan akhirnya kita berdoa setelah itu jiwanya Rasulullah SAW. Kedua sahabat itu dipuji dengan ungkapan ini. Karena apakah diuji itu mengambil kebaikan yang pasti, dan Umar radhiyallahu dipuji bahwa dia mengambil kebaikan dengan kelihatan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana raqitun mu'minatun ala firashi
adalah Rasulullah SAW sholat dan saya tidur tentang di atas tempat tidur Rasulullah SAW. Ini istilah Rasulullah SAW itu. Fa'idha arada ayyut al-qadani fa'utarbi. Ketika Rasulullah SAW membangunkan saya, ketika Aisyah radhiyallahu anha tidak sholat malam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah panjang tidak dibangunkan. Tapi ketika mungkin adanya karena kebiasaannya ngikut sholat, kenapa kalau tidak ikut, akhirnya Allah alam secara keseluruhan difahami keadaannya tidak tidak seperti biasa sehingga tidak sholat malam mengikuti Rasulullah misalnya seperti itu. Tapi kita kembali dari syarat Quran tetap dibangunkan. Berikutnya kita rakaat itu berapa? Bilangan rakaat itu bisa satu rakaat, bisa tiga rakaat, bisa lima rakaat, bisa tujuh rakaat, bisa sembilan rakaat. Jadi sholat itu bisa satu rakaat, tiga rakaat, lima rakaat, tujuh rakaat, bisa sembilan rakaat. Gitu. Nah, dan kebanyakan ulama mengatakan salam. Jadi misalnya niatnya saya ngatur tiga rakaat, dua dulu, salam, satu lagi. Atau lima rakaat, tiga kali salam. Niatnya sholat itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Terakhir satu rakaat. Itu boleh. Ya. Dan dia satu rakaat meskipun lima rakaat. Nah, seandainya orang itu sholat malam, niatnya 11 rakaat, tapi niatnya saya witir. Berapa rakaat? 11 rakaat. Jadi niatnya tadi ya, terus dua rakaat salam, 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 satu rakaat itu boleh. Menurut kebanyakan ulama. Ini. Nah, apabila niatnya itu salat malam, salat malam yang paling salam, dua rakaat salam. Nah, lalu diperintah mengakhiri dengan salat witir. Ya, ya. Terus dua salam, baru satu itu boleh. Kalau niatnya sholat malam, harus genap, lalu berakhiri dengan sholat witir. Nah itu. Dan ada yang berpendapat sesungguhnya sama saja. Maksudnya sama saja bagaimana? Kalau dia sholat malam, misalnya 9 rakaat, 8, 2 kali 4, 8, ditambah 10 sebagai wudhu. Belum satunya lagi itu 9 rakaat, itu semuanya syaratnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Nah, itu dua-duanya boleh. Dan di antara ulama ada yang mengatakan sesungguhnya tadi sama sama saja. Kenapa? Karena yang mengajar surat malam juga memunculkan di dalam hatinya nanti akan mengakhiri dengan itu. Itu yang dia jadi. Nah, ini satu mereka sama saja. Yang sholat yang niatnya sholat malam harus memunculkan mengakhiri dengan itu. Ada rakaatnya banyak, satu rakaat boleh, kalau boleh satu kali salam boleh berapa kali salam. Nah, itu pembahasan masalah. Oke, kita baca sekarang. Ada dua rakaat itu tidak sifat tuh. Nah, kalau itu rakaat itu yang paling pendek
bilangan seperti itu dan tata caranya. Akal witir kok rok'ah. Witir yang paling sedikit adalah satu rakaat. Ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada Rasulullah SAW maqala, ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Salatul laili mathna mathna." Salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Itu kalau yang salat malam dibaca, maka yang paling afdal itu dua rakaat dua rakaat. Baca yang paling banyak dua rakaat akhirnya kebanyakan ulama mengatakan afdal rakaat salam dua rakaat salam. Fa'idha khasyiya ahadukum subha, jika takut salah satu di antara kalian waktu subuh masuk, jadi misalnya belum jam 3, dua rakaat salam, terus ya. Nah, terus wah ini misalnya sudah mepet subuh ini. Nah, ini takut subuh. Sholat rakaatan wahidatan tutur. Sholat satu rakaat untuk menganjurkan sholat-sholat yang sudah dilakukan. Nah, ini. Dan banyak yang itu 3 rakaat. Au khamsun atau 5 rakaat. Au sabi'un atau 7 rakaat. Au tis'in atau 9 rakaat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka Rasulullah SAW yazid fi Ramadan fi ghairin ala 11 rakaatan. Rasulullah SAW tidak pernah lebih baik di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan dari 11 rakaat. Yusalli arba'an. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Salat 4 rakaat. Jangan ditanya panjangnya dan bagusnya. Artinya 4 rakaat sangat panjang dan sangat bagus. Sama usul arba'an, lalu saya 4 rakaat. Jangan ditanya bagusnya dan panjangnya. Maksudnya salat 4 rakaat lagi dan sangat bagus dan sangat panjang. Sama usul talasan, lalu salat 3. Saya berkatakan, karena Rasulullah SAW bersabda rakaatan adalah Rasulullah SAW sholat 13 rakaat. Ini kan konsisten. Dalam sholat malam 13 rakaat. Artinya 50. Jadi 5 rakaat, wasiatnya sekali, salam, sekali tahiyat gitu, sekali salam. Berarti boleh sholat 5 rakaat langsung gitu ya. 1 boleh, 3 langsung boleh, 5 langsung boleh. Dan ada juga dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami pernah menghitung, kata Aisyah radhiyallahu anha, kami pernah menghitung sifatnya Rasulullah SAW. Itu dan sucinya Rasulullah SAW. Fayab'athuhu Allah ma sya'a yab'athahu. Suatu ketika Rasulullah SAW itu Masya Allah sangat banyak sekali bangun tidur lagi ini. Waktu malam. Setiap bangun bersiwak dan berwudu. Jadi bangun yang sudah bangun bersiwak dan berwudu. Usai itu searokaatin la yaslusu fiha illa fi thamina. Salat 9 rakaat duduk, maksudnya duduk tahiyat kecuali di rakaat ke-8.
Asal ada delapan ini zikir kepada Allah, memuji Allah, berdoa kepada Allah. Summa yanfadu ala musallin. Lalu bangkit menuju ke rakaat ke-9 dan salam. Kita sholat, mendapat salam seperti sholat maghrib. Tahiyat awal terus berdoa, mendapat salam. Setelah tahiyat awal. Nah ini, kalau rakaat ke-8, tahiyat, salam, terus langsung berdiri dan bersalam. Summa yakum fausalu tasya berdiri, lalu berikan rakaat ke-9. Summa yakum lalu duduk lagi, saya berdoa dan berdoa. Salim taslimatan masmu'una. Lalu salam itu kita dengar kembali. Summa yusalli raka'ataini ba'da ma yusallim wa huwa qa'id. Setelah salam, salat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Maksudnya sambil duduk. Gitu kan. Fatal ka'ud ba'asyurata raka'atan ya bunai. Totalnya menjadi 11 rakaat wahai anakku. Gitu. Falam sanna, maka tatkala usianya semakin lanjut, Nabi Ibrahim SAW Nabi Allah ini sudah dan badannya semakin gemuk, antara bisa bain itu 7 rakaat, tidurnya 7 rakaat. Wasana rakaat ini setelah itu sholat 2 rakaat sebagaimana 9 rakaat. Tapi kata sunnah bunaya 7 tambah 2 jadinya 9. Fa'in awtara bi salasin dalam hadis gitu. Apabila witirnya cuma 3 rakaat, maka bacaannya seperti hadis di bawah ini. Rakaat pertama membaca surat Al-A'la, yaitu satu hisma rabbika al-a'la. Rakaat kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga membaca qul huwallahu. Pembahasan tentang jumlah rakaat witir, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Sebelum kita lanjutkan, ya, kalau seandainya diselingi dengan pertanyaan supaya lebih hidup, tidak apa-apa. Nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Ya. Tapi kalau pertanyaannya panjang atau banyak, ya nggak apa-apa. Ya. Karena kalau berarah itu insya Allah lebih. Kita lanjutkan dulu sedikit ya. Setelah pembahasan tentang rakaat, sholat itu disunahkan ada kunutnya. Sholat witir disunahkan ada kunutnya. Jadi bisa, kalau bisa, gitu, itu sholat witir itu terjaga dan sunnahnya sholat witir itu pakai kunut. Apa sholat witir nggak pakai kunut? Sunnahnya sholat witir. Anil Hasan bin Ali, dari Hasan bin Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengajar maka kalimat itu aku baca ketika salat witir, yaitu Allahumma qini faman hadait, wa qini faman afait, wa qini faman tawallait. Sahih ini ayat salat itu dibaca ketika aku ini doanya kunut dalam salat witir. Allahumma qini faman hadait, ya Allah, pada saya sebelum saya yang kau berikan kepada sebenarnya
Firman Allah itulah kesejahteraan pada saya sebagaimana kesejahteraan yang kau berikan pada orang-orang yang kau beri kesejahteraan. Padahal lagi firman Allah itu memberikan aku sebagaimana orang-orang yang kau lindungi. Tadi di firman tahu ketahuilah kepadaku rezeki yang kau berikan kepadaku. Waktu mengucap Roma Qadaw dan membela aku dari kejelekan apa-apa yang telah engkau tetapkan. Allah menetapkan syaitan itu jelek. Allah menetapkan kemaksiatan itu jelek. Ya Allah, lindungilah aku dari kejelekan hal yang telah engkau tetapkan. Fa'inna kata qadlu walau engkau lah yang tidak ada yang menentukan apapun untukmu. Wa inna la ya'lamu man walau kalau tabarak ta'ala wa ta'ala, maha suci engkau ya Allah, gitu. Dan engkau maha tinggi, gitu. Nah ini hendaknya dibaca Allahumma, hendaknya dihafal dan dibiasakan salat witir. Misalnya setelah sholat isya terus sholat dia terus satu rakaat itu, terus doa ini apabila eh, atau karena apa pulangnya malam, nah terus sholat isya, setelah sholat isya sholat ba'diyah, terus sholat witir satu rakaat. Nah ketika witir baca gunung. Semua kalau hamidah rabbana walakal hamdu, kalau nggak diteruskan yang panjang terus doa witir. Ini. Dan waktunya adalah setelah ruku. Wa yushra'u kullu fariidatu illa fannazilah. Dan apa disyariatkan kunut dalam sholat wajib kecuali kunut nazilah. Apa kunut nazilah itu? Tatkala ada ya atau musibah yang menimpa umat Islam. Wala yakhussu sholat dan dana sholatin, dan kunut nazilah itu tidak ditentukan sholat ini yang sholat ini tidak pakai gitu, tapi maksudnya semua sholat. Ini. Kenapa sebenarnya tidak ada hukum? Sesungguhnya Rasulullah akan kemenangan satu kaum atau mendoakan kekalahan satu kaum, mendoakan kemenangan atau kebaikan satu kaum, mendoakan kekalahan dan kejelekan pada satu kaum, maksudnya kaum yang kafir yang memusuh Islam. Nah, maka kalau mereka ba'da itu Rasulullah SAW kunut setelah itu. Mungkin sampai di situ, dan kalau ada yang bertanya kamu waduh silakan. Terima kasih kepada Ustadz atas paparan materinya. Berikutnya kita masuk sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan kepada Mas Mbak, hadirin sekalian dan rekan-rekan PBDS yang hadir, baik itu secara online ataupun offline, untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Izin bertanya. Ini kalau tadi dalilnya dua itu kan terkesan ta'arud bil adilah ya Ustaz. Yang mana? Ya tadi kan salatul lail masna masna. Nah, terus ketemu tadi kaifakana salatul Rasulullah fi Ramadan au fi ghairi Ramadan. la yazidu fi nah, ihda asyrata rakaatan. Ya. Itu kan kesannya kok ta'arud bil adalah. Satu bilang dua-dua, satu bilang empat-empat itu apa boleh pakai pendekatan al-jam'u bitaufik atau bagaimana? Iya. Nah, ini kalau ketemu apa? Nah, ini yang dulu pernah saya tanyakan ke Ustadz waktu itu apa? Nah, bid'ah hasanah Ustadz. Nah, itu kan Ustadz bilang kalau Sayyidina Umar bilang nikmatul bid'ah hadhihi ya. Saat apa mengumpulkan untuk jamaah tarawih gitu kan. Iya. Itu
kan bisa difarak baina al bid'ah tuh hasanah wa syai'ah gitu. Tapi kenapa kok kita kan ngajinya Hanabilah ya, ini bilangnya kok bid'ah tidak bisa dibagi untuk apa hasanah dan syai'ah seperti itu Ustaz. Mungkin itu dulu Ustaz. Iya. Ya, jadi hadis yang tadi kita baca lagi sedikit ya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, "Maka Rasulullah SAW yazid fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 rakaatan." Adalah Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Yang kedua, nah itu ada yang lebih daripada itu. Gitu ya. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha kita berkata, sebenarnya dari Aisyah loh. Sekarang sama. Sekarang juga dari Aisyah ya. Sama-sama dari Aisyah. Karena Rasulullah SAW yusalli salasa asyrata raka'atan. Adalah Rasulullah SAW sholat malam 11 rakaat. Lebih banyak dari 11 ya. Nah ini bagaimana? Nah, ini kita perhatikan ini Rasulullah itu bukan lakukan sahabat sahabatnya ketika masih ada khilafah Rasyidin dan tidak disalahkan oleh sahabat, maka itu bukan bid'ah tapi itu dikatakan oleh Rasulullah sunnah. Al-hukum sunnah itu sunnatul khulafai Rasyidin. Jadi ini juga sunnah, ini juga sunnah. Kenapa? Sama-sama Rasulullah yang melakukan, bahkan seandainya yang melakukan itu sahabat utamanya Khalifah Rasulullah masih hidup, maka itu bukan bid'ah tapi itu dikatakan oleh Rasulullah sunnah. Sunnah artinya tuntunan. Kalau bid'ah itu tidak ada tuntunannya. Nah, nah ini Aisyah mengatakan Rasulullah sholat 11, nggak pernah lebih. Tapi juga meriwayatkan Rasulullah sholat 13. Nah, itu bagaimana dipahami oleh ulama? Hampir setiap sholatnya Rasulullah SAW sholat malam itu 11. Nah, kata-kata tidak pernah lebih itu yang meriwayatkan Rasulullah ternyata pernah sholat 13. Karena itu tidak pernah lebih secara umum. Secara umum tidak pernah lebih secara umum 11 rakaat. Nah, tapi sekali-sekali lebih daripada itu. Jadi eh, ya, ketika ada hadis ini menemukan nasinya bertani ulama secara umum selalu 11 tapi sekali waktu 13. Kenapa? Karena dua-duanya yang meriwayatkan istrinya, mana yang lebih kuat istrinya. Hadis Sahih Bukhari Sahih Muslim. Nah, memang itu. Itu masalah 11 sama 13. Bahkan bahkan kebanyakan ulama kalau niatnya itu sholat malam berarti dia belum memunculkan sholat itu. Dan ya harus dimunculkan. Maksudnya begini, setiap niatnya adalah sholat malam, sholat malam, sholat malam. Sampai selesai, ketika mau sholat witir harus menghadirkan niat bahwa ini sholat witir. Mau satu, mau tiga harus menghadirkan niat. Kalau sholat malam, maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau lebih dari 2 rakaat harus dimunculkan. Insya Allah, ya. Jadi, misalnya terawih atau apa, tidak pakai memunculkan rakaat, tidak apa-apa. Jadi makmum, imamnya Allah Akbar, dalam hati kita sholat malam. Allahu Akbar, sesungguhnya kita niat sholat malam. 2 rakaat salam. Nah, kalau rakaatnya tidak 2, harus dihadirkan di dalam hati. Kenapa? Karena kalau sudah 2 rakaat berdiri,
Syamsu supaya itu baca Innakum bakal fauzan. Enggak, benar-benar benar ini kita harus balik. Kenapa? Karena kita tidak melihatkan 3 atau 4. Kalau tiga atau 4 berarti aslinya saya dalam itu berat, kita harus balik terus tadinya terus salam. Kalau tahiyatnya babah harus dimunculkan. Misalnya sholat malamnya 4 rakaat. Harus dimunculkan nanti saya sholat malam 4 rakaat harus dimunculkan begitu. Kalau sudah sholat malam 2 rakaat salam, terus sholat itu menunjukkan fadil apa enggak? Harus itu. Apalagi kalau jamaah, iya. Kalau jamaah terus punya kebiasaan, misalnya setelah 4 kali salam, dua kali 4 salam, kebiasaannya di situ eh, misalnya atau yang lebih gampang, misalnya punya kebiasaan sholatnya 5 kali salam tambah 1. Begitu sudah 5 kali salam, terus terakhir 1, begitu sudah sujud, itu kaki 12, maksudnya 2 lagi ya. Itu makmumnya membenarkan dan sudah belum. Dan 11, terus ini sudah ke 11. Nah itu intinya bahwa yang berkaitan dengan jumlah itu seperti itu, kemudian yang berkaitan dengan nikmati bid'atu hadhi. Kalau yang membaca nikmatul bid'ati itu salah. Yang betul nikmatil bid'atu asalnya adalah nikmat pakai tak terbuka. Dari kata nikmah kemudian dimuannaskan ditambah ta taknis itu nikmah pembahasan nikmah dan bisa. Nikmah artinya sebaik-baik, bisa artinya sejelek-jelek. Nah, nikmatul bid'atu sebaik-baik kita adalah ini. Nah, itu adalah ucapan Umar radhiyallahu an, dan ulama sangat banyak pendapat mereka di dalam mengartikan ucapan Umar ini. Dan yang paling bagus, yang paling kuat, nah itu adalah kalau kalau ya, kalau amalan ini dikatakan bid'ah, maksudnya terawih. Terawih ini dikatakan bid'ah, maka sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, jadi itu. Nah, kenapa? Karena bid'ah itu tidak baik. Nah, kalau ini dikatakan bid'ah, maka sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, tapi tetap itu tidak menjadikan lebih kuat dibandingkan dengan hadis Rasulullah yang sahih, adun dolala. Kenapa? Karena ada pembahasan berdasar kalau ada hadis wajib diterima. Kalau yang satu hadis, yang satu ucapan sahabat, sama-sama sahih dari Rasulullah, sama-sama sahih, yang satu dari sahabat, dari Rasulullah itu hadis, dari sahabat itu bukan hadis. Rasulullah itu maksum, sahabat itu nggak maksum. Nah, karena itu, jadi hal yang kayak gitu. Kalau mengatakan ada bid'ah hasanah, buktinya Umar mengatakan 50 bid'ah itu hari ini. Kalau kayak gitu berarti itu bertentangan dengan hadis Rasulullah, untuk bid'atin dolar. Kan sesungguhnya ini bukan bid'ah. Kalau dikatakan bid'ah, ini adalah nah, kalau dikatakan kayak gitu, maka sesungguhnya tidak ada bid'ah yang hasanah, tapi ucapan Umar radhiyallahu anhu itu tidak menunjukkan bid'ah hasanah, tapi seandainya itu dikatakan bid'ah, ya udah ini adalah bid'ah yang bagus. Wallahu a'lam. Jadi intinya pembahasan itu panjang, dan kalau kita kembali kepada hadis, maka hadis Rasulullah kullu bid'atin. Imam Malik di Madinah itu kan bisa dijadikan hukum. Ketika 36 jadi itu boleh. Kita boleh tidak bertentangan sunnah.
juga apabila tidak bertentangan dengan ijma. Bagian waktunya lebih dominan. Banyak waktunya di Madinah. Pasti hari di situ. Ya. Tapi kita mengatakan bahwa kunut itu atau setelah itu tidak. Terkait untuk subuh Ustaz. Itu memang kalau secara voting kan saya kalah ya di sini. Imam Abu Hanifah tidak kunut, Imam Malik tidak kunut, Ahmad bin Hanbal Tidak boleh. ya memang secara voting Imam Syafi'i kalau Iya. 50 jadi di voting kalah lah. Itu tapi apakah lebih bijak atau bila itu dengan kita katakan kita mungkin menggunakan kriteria hadis yang mungkin kurang logis gitu. Kita Jadi aslinya begini pembahasan ulama itu. Ketika ulama itu sudah membahas sendiri, akhirnya melakukan seperti itu ya. Jadi bid'ah ya. Nah, terus yang di Imam Syafi'i sunnah itu ya. Nah, itu ketika pembahasan sendiri. Berikutnya, ketika membahas semuanya, ini bagaimana? Maka menurut saya yang paling bagus itu adalah memahami pembahasan Imam Syafi'i tentang kudus subuh itu seperti apa. Ya. Kalau kan membahas ini, akhirnya meyakini mazhab Hanafi kudus subuh bid'ah. Mazhab ini kudus subuh nggak ada. Ya kalau nggak ada berarti ini juga sama kan ya. Nah, tapi ketika sudah empat itu kumpul semuanya itu dibahas oleh berikutnya, maka apalagi orang belakangan seperti kita, maka ketika jumhur mengatakan tidak ada kunut subuh, terus Syafi'i mengatakan ada kunut subuh, maka yang paling afdal cara mbahnya adalah kenapa sampai mengatakan kunut subuh itu sunnah. Nah, ternyata dengan pelajaran saya yang nggak banyak, ya sedikit, karena itu nggak apa-apa, nggak dijadikan dasar, tapi paling tidak yang sedikit itu yang saya tahu begini. Di antara hal tersebut itu ada yang mengatakan sahih. Hanya saja setelah beberapa ulama yang lain banyak yang ada bisa tidak sahih. Itu satu. Ada yang lainnya. Ini hadis jelas-jelas sahih dan kunut subuh. Ya, ini tidak menjelaskan kunut subuh terus dan tidak menjelaskan kunut subuh sendirian. Tapi yang hadis sahih bahwa ini menjelaskan kunut subuh ini bahasanya kunut nazilah. Karena apa? Karena ketika keadaannya terus pada waktu subuh Rasulullah SAW kunut, kan itu subuh teksnya. Iya, tapi dari teks keadaan itu kan nazilah. Karena itu bukan berarti misalnya tidak subuh. Karena kan di sini akhirnya kebanyakan kalau di hadis ini ternyata hadis ini bukan kunut sunnah tapi kunut nazilah. Tapi di kalangan mereka hadis itu yang pertama hadisnya sahih. Yang lainnya mengatakan enggak sahih, tapi ini mengatakan sahih. Nah, bisa dalam buku hukum-hukumnya dan sampai sekarang kebanyakan mengatakan dhaif. Gitu. Yang kunut subuh kata farakot semua dalam jawab itu semuanya jumhur mengatakan bukan jumhur fikih, sampai ahli hadis mengatakan dhaif. Sedikit ahli hadis yang mengatakan itu sahih kan bisa dipilih yang mengatakan suatu kenapa mengatakan yang mengatakan baik dengan dari belajar hadis itu dibenarkan bahasanya adalah mengetahui cacat hadis itu ada catatnya maka sahih. Nanti cacatnya mana terus ditunjukkan itu bisa ditentukan. Jadi benda ini atau hadis ini nggak ada cacatnya berarti bagus. Ternyata yang lain mengetahui cacatnya. Nggak bagus loh. Kalau nggak bagus tunjukkan cacatnya. Tapi bukan cacatnya. Bukan cacatnya. Jadi terus
sama-sama yang ahli, oh ya ini ada cadatnya, kalau begitu nggak sahih. Nah, jadi yang tadi itu yang sahih, betul-betul sahih masalah Bukhari mengatakan subuh, ternyata keadaannya itu keadaan waktu gunung nazilah. Yang ketiga, yang ketiga disebutkan di dalam kitabnya. Kalau seandainya subuh itu sampai meninggal dunia nggak pernah ditunggal, hanya kok nggak pernah. Sekarang itu doanya kunut witir. Itu satu. Yang kedua, ada sahabat yang sholat di belakang Abu Bakar sampai meninggal. Maksudnya sering sholat di belakang Abu Bakar tatkala jadi khalifah meninggal. Ketika khalifahnya Umar sering sholat di belakang khalifah Umar sampai meninggal. Ketika khalifahnya Ali sering sholat di belakang khalifah Ali, khalifah Utsman sampai meninggal. Ketika khalifahnya Ali radhiyallahu an, di Kufah saja sering bermakmum ke khalifah tahun. Dan tidak pernah dijumpai subuh. Ini sahabat ini. Nah, sampai mengatakan ketika mulai muncul, mengatakan pada anaknya, wahai anakku, nah itu dulu nggak ada. Nah, jadi sampai kayak gitu. Saya sekarang nanti muda tidak. Nah, kita sebelum karena udah sama-sama nggak dulu. Nah, karena itu ketika kita membahas tentang orang latar belakang mengatakan subuh itu sunnah kayak gitu, akhirnya kita tidak boleh berlalu celah. Kita bukan tidak mau kembali ke hadis dalam masalah ini. Gitu. Jangan celah, kita bisa kembali ke hadis tapi salah. Tapi kita katakan ini lebih kuat daripada itu. Jadi kun subuh itu, kalau Syafi'i itu betul-betul mereka kembalikan kepada hadis. Hanya saja hadis yang mereka katakan sahih, kebanyakan ulama hadis mengatakan dhaif. Tapi kan mereka bukan kita. Mereka berusaha kembali ke hadis. Ternyata dulu difahami sahih, ternyata kebanyakan lain. Terus ada yang betul-betul sahih, ternyata pembahasan itu betul. Waktu dan keadaan tadi itu. Hasilnya yang lainnya golongan itu, tapi itu madzhab ini itu teks. Teksnya itu bukan subuh, madzhab itu. Nah, karena kayak gitu, maka yang lebih bagus itu untuk kunut subuh itu ini itu. Jadi jangan dibedakan kunut subuh, kenapa? Karena yang kunut subuh sendiri berusaha mengembalikan kepada hadis. Nah, ada lagi yang lain? Izin, Mas Mbak, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Tidak. Baik, Alhamdulillah. Apabila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan diskusikan, Alhamdulillah kita cukupkan untuk pengajian kita pada sore hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Makrub Nur Salam atas paparan materi yang telah disampaikan dan mengingat waktu juga. eh, Demikian untuk pengajian kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya selaku pembawa acara mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus pasang. Kalau kamu ngambil, kamu harus